warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan, jabatan Kanit Lantas Polsek Menes. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua mendapatkan syafaat sampai yaumil qiyamah. Amin. Pada saat ini, pada hari ini, saya sesuai dengan jabatan saya Kanit Lantas akan memberikan materi untuk sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada hari ini saya akan tanyakan lalu lintas, tentang lalu lintas. Lalu lintas itu adalah sarana atau prasarana untuk berkendara. Lalu lintas adalah sarana atau sarana yang digunakan untuk umum. Jadi semua kalangan masyarakat, semua orang bisa menggunakan jalan karena jalan tersebut dipakai untuk umum. Yang berkaitan dengan lalu lintas, pada saat-saat ini banyak kalangan remaja ataupun pelajar yang didominasi oleh pelajar yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh kalangan pelajar. Jadi untuk ini saya menghimbau kepada adik-adik yang generasi bangsa ini yang mudah-mudahan tidak ada yang terjadi kecelakaan lalu lintas. Makanya pada hari ini saya akan memberikan materi tentang sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, etika berlalu lintas di jalan. Jadi kalau kita sudah memahami dan mematuhi aturan lalu lintas, itu kita akan enak. Walaupun istilahnya kita berkendara di jalan mengutamakan keselamatan. Jadi apalagi kalau kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jadi keselamatan untuk kemanusiaan. Untuk berkaitan dengan lalu lintas, tadi ada yang paling fatal itu tentang kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas biasanya didominasi atau didahului dengan pelanggaran terlebih dahulu. Makanya tadi kecelakaan itu didominasi oleh kalangan pelajar. Untuk meminimalisir angka kecelakaan, apalagi didominasi kalangan pelajar, kita harus memberikan sosialisasi kepada adik-adik semua untuk bisa tertib di jalan. Jadi mematuhi aturan lalu lintas di jalan untuk mengurangi atau meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Kalau kita sudah patuh, sudah taat dan memahami peraturan, otomatis kita akan selalu waspada ataupun selalu menjaga keselamatan. Apalagi safety-nya kita laksanakan. Seperti sebelum membawa kendaraan kita harus melengkapi safety-nya dulu, seperti memakai penutup kepala, helm, terus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, memeriksa kendaraannya untuk jangan sampai kita mengemudikan kendaraan di jalan mendapatkan kendala, karena sebelum berkendara kita sudah mengecek terlebih dahulu. Kalau memang ada kendala, pasti sudah ketahuan. Yang keduanya berkaitan dengan lalu lintas. Ada kecelakaan lalu lintas, ada juga mengenai tentang santunan kecelakaan. Jadi kalau memang ada kecelakaan lalu lintas, itu terjadi di jalan raya, ada klaim kecelakaan lalu lintas dari asuransi Jasara Harja. Makanya kalau memang kecelakaan terjadi di jalan raya, kita sudah mematuhi peraturan, kita sudah sesuai dengan peraturan lalu lintas, maka kecelakaan itu akan diminimalisir, tidak bakal terjadi. Kalau memang terjadi di jalan,
tetap terjadi kecelakaan, itu memang sudah musibah. Karena kita kalau sudah berhati-hati, orang lain yang tidak berhati-hati tetap terjadi kecelakaan. Kalau kita sudah mematuhi peraturan, melaksanakan safety dalam berkendara, minimalisir kecelakaan itu tidak akan terjadi. Terkait dengan klaim kecelakaan dari Jasara Harja, itu kalau memang terjadi kecelakaan ada klaim santunan asuransinya. Seperti kecelakaan mengalami luka-luka, itu ada klasifikasi untuk klaimnya. Kecelakaan yang mengalami meninggal dunia, ada juga klaim yang menyantuni kecelakaan lalu lintas tersebut. Menyangkut dengan kendaraan, ada juga lalu lintas itu tentang identifikasi kendaraan. Banyak kendaraan yang dipakai di jalan tidak sesuai dengan spek ataupun kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Makanya kita berharap kepada adik-adik, kalau memang sekolah menggunakan kendaraan, gunakanlah kendaraan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terbawa dengan anak-anak yang ugal-ugalan. Nanti kalau terjadi kecelakaan tetap mengalami fatalitas. Seandainya adik-adik akan punya tujuan melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi ataupun mau mendaftarkan ke polisi ataupun ke TNI ataupun ke yang lainnya, sesuai dengan cita-cita. Kalau memang terjadi kecelakaan itu otomatis cita-citanya pasti akan terputus karena terjadi kecelakaan tersebut. Makanya kami menghimbau kepada adik-adik, kalau mengemudikan kendaraan, gunakanlah kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Terkadang zaman sekarang orang tua yang memberikan kendaraan kepada anaknya karena ngelihat faktor bahwa berangkat dari rumah ke sekolah jaraknya jauh. Kalau memang dikasih kendaraan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, maka minimal orang tua juga kalau memberikan kendaraan kepada anaknya tidak istilahnya tidak bakal punya rasa was-was karena anaknya tersebut mengemudikan kendaraan sesuai dengan aturan. Minimal safety-nya sudah terlaksanakan sama anak-anak atau adik-adik semua. Yang menyangkut dengan sekarang ini di kalangan pelajar, banyak juga remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika. Ada juga pengendara sepeda motor yang pada saat mengemudikan kendaraan dia mengkonsumsi ya seperti obat-obatan terlarang. Makanya kami menghimbau mudah-mudahan adik-adik tidak ada yang sampai menyalahgunakan obat-obatan terlarang sehingga pada saat mengemudikan kendaraan terjadi fatalitas ataupun terjadi kecelakaan lalu lintas. Kami tidak mengharapkan sampai terjadinya kecelakaan terhadap adik-adik yang mungkin nantinya akan punya cita-cita yang lebih tinggi ataupun mau mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi seperti ke TNI ataupun ke Polri ataupun ke sekolah ilmu pemerintahan ataupun yang lainnya. Mungkin kalau memang istilahnya adik-adik ada yang tidak paham tentang mengenai lalu lintas ataupun tentang penyalahgunaan narkotika ataupun obat-obatan terlarang, bisa ditanyakan melalui daring lewat sekolah. Insya Allah kami akan memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kami. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang kami sampaikan tentang etika berlalu lintas atau Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ataupun tentang penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang.
bisa difasilitasi lewat sekolah ataupun lewat guru melalui daring, disampaikan pertanyaan kepada kami, insya Allah kami akan menjawabnya. Demikian, terima kasih kepada SMA 4, panitia SMA 4 yang memberikan waktu kepada kami. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekolah SMA 4 ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.